selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan baik kita ya. Tidak terasa pada hari ini mencapai bulan Oktober ya. Oktober bulan ini kita sudah berapa? 7 bulan di tempat ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya. 7 bulan hampir 8 bulan kita. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kita ya. Hingga pada saat ini dari awal cuma 30 orang, tapi puji Tuhan pada pagi hari ini Tuhan tambahkan jiwa kita di tempat ini. Dan satu hal saya percaya bahwa kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak sia-sia kita datang kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, dan kita melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kita melihat perjalanan kita dalam Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat anak-anak diberkati, keluarga kita diberkati, hidup kita diberkati hingga pada saat ini karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tuhan mendengarkan seruan umat-Nya. Pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Kita percaya bahwa setiap kita senantiasa berseru kepada Tuhan saat kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa berseru kepada Tuhan karena Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Tidak satu pun yang bisa menolong kita. Kita tahu banyak persoalan yang kita hadapi, mungkin banyak orang yang kita minta bertolong, tapi kadangkala pertolongan kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Tapi satu hal pada pagi hari ini, kita melihat bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, apapun bentuk kita, Tuhan tidak memandang muka bagi kita. Asal kita berseru dan berharap kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan penuh dengan belas kasihan-Nya akan senantiasa memberkati kita dan mengabulkan doa dan permohonan kita, asalkan kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca sama-sama di ayat ini dan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Tuhan mendengar seruan umat-Nya. Dan kita membaca sama-sama di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Mari kita baca sama-sama 2-3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihinilah aku. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan Anak Daud, kasihinilah aku. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu katakan supaya aku berbuat begini? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita membaca dengan jelas firman Tuhan. Saat Yesus berjalan dan keluar dari Yeriko, ada 2 orang buta mendengar Yesus. Dan mereka berteriak kepada Yesus, Yesus Anak Daud, apa itu? Kasihanilah kami. Bapak Ibu, kadangkala kita melihat bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita
Dan firman Tuhan hari ini adalah tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kisah yang diceritakan juga di dalam Lukas, dalam Markus itu diceritakan bahwa berita ini luar biasa, benar. Yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, pertama, kedua orang buta itu menggambarkan kehidupan yang penuh dengan keterbatasan. Amin. Orang buta itu penuh keterbatasan, tidak melihat, dan dia miskin mungkin, dan fisiknya nggak bisa melakukan segala sesuatu. Tapi dengar pada pagi hari ini, apapun keterbatasan kita, kalau kita berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, dia tahu Yesus yang sanggup untuk menolong. Dia sanggup untuk menyembuhkan mereka yang buta. Dan kita lihat banyak orang yang berteriak salah alamat. Dia tidak berteriak kepada Yesus. Memang kadang-kala kalau orang yang penuh dengan kekurangan, kadang-kala orang mencuekkan kita dan tidak peduli dalam kehidupan kita. Dan kadang-kala kita menghadapi tantangan kehidupan kita, kita minta tolong kepada orang lain. Sulit untuk diminta tolong, karena melihat, apalagi ini orang yang mengalami kebutaan dan penuh dengan keterbatasan. Secara ekonomi dia tidak mampu, ya, secara untuk bekerja dia tidak mampu bekerja. Tapi satu hal, dia mendengar bahwa Yesus yang lewat di hadapan mereka. Dia percaya bahwa Yesus yang sanggup menolong dia. Amin. Oleh sebab itu kita pada pagi hari ini percaya, kita mau memberikan kesaksian kita kepada orang lain. Saya percaya orang buta ini, dia mendengar kesaksian daripada orang lain, mendengar dari perkataan orang lain bahwa Yesus anak Allah, dia sanggup menolong, dia sanggup membebaskan kita. Nah, pada pagi hari ini kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu menjadi saksi supaya orang yang buta dalam rohani mereka mendengar bahwa Yesus baik dalam kehidupan kita. Perlu kita bersaksi kepada mereka bahwa Yesus sanggup dan Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup memberkati kehidupan kita apapun keadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sering melihat banyak kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka tidak berseru kepada Tuhan, tapi meminta mungkin dalam keluarga, dalam orang yang tidak, akhirnya mereka dikucilkan. Boro-boro bisa menolong, tapi malah mereka dikucilkan dan dibenci. Tapi satu pelajaran pada kita pada pagi hari ini, saat kita mengalami tantangan dalam hidup, dalam persoalan kita, Bapak Ibu dengar, hanya Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Amin. Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Tidak ada satupun yang sanggup menolong kita, tetapi Yesus adalah pribadi yang senantiasa mau menolong dan mampu menolong kita. Bapak Ibu, kita mau belajar berapa hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa tindakan mereka yang mereka lakukan? Kita baca di ayat yang ke-30, dikatakan demikian. Ayat yang ke-30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihilah kami. Bapak Ibu, yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, mereka hanya berseru kepada Yesus. Dalam persoalanmu, dalam persoalanku, jangan engkau mengandalkan manusia, andalkanlah Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Oleh sebab dia berkata, seru kepada Tuhan,
berserulah kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup menolong kita. Karena kita tahu orang buta itu tidak bisa membuat apa-apa selain hanya dia mengandalkan Tuhan, dan dia berseru. Tidak satu pun yang dia sanggup untuk minta pertolongan. Firman Tuhan jelas di sini katakan, kasihlah kami. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dan kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7. Mazmur pasal 27 ayat 7. Mazmur pasal 27 ayat 7. Ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihilah aku dan jawablah aku. Mazmur berkata, jika engkau mengandalkan manusia, mereka engkau akan kecewa. Tapi Mazmur berkata, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihilah aku dan jawablah aku. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita sudah bosan berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini persoalanku. Berapa lama lagi Tuhan tidak mendengar doaku? Berapa lama lagi Tuhan tidak mendengar seruanku kepadamu? Sehingga kita merasa lemah, kita merasa lelah untuk berdoa, sehingga kita lupa dan tinggal kita meninggalkan Tuhan. Tuhan masih adakah Tuhan dalam hidup kita? Kadang-kadang anak-anak Tuhan begitu berkata. Beberapa hari yang lalu ada anak Tuhan bertelepon sama saya, Pak, saya sudah gak kuat, Pak. Sudah gak bisa saya ini. Usaha sudah tutup. Usaha sudah, apa yang sudah saya kerjakan tidak bisa. Sepertinya gagal dan gagal dan gagal. Dia sambil menangis kepada bercerita kepada saya. Tapi satu hal saya percaya, bahwa Tuhan mendengar seruan. Mungkin saat ini engkau tidak dijawab oleh Tuhan, tapi percayalah, kalau kita anak-anak Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tapi Pak, saya udah gak kuat, Pak. Banyak yang sudah minta utangnya banyak utang saya, Pak. Gimana caranya? Saya udah dikejar-kejar konten ojol. Pinjol, saya udah dikejar-kejar pinjol, Pak. Tolong, Pak, bagaimana Pak, didoain saya, Pak. Saya bilang banyak yang seperti itu saat ini, amin. Tidak sedikit kita melihat mereka dalam kesusahan mereka, minta sama pinjaman, gak bisa bayar. Akhirnya digedor-gedor pintunya, ditelepon mereka, dibilang, tolong Pak, tolong saya. Saya bilang, saya hamba Tuhan. Kalau saya untuk membayar utangmu yang segitu banyak, saya mungkin gak bisa. Tapi satu hal saya percaya kepada Tuhan. Tapi Pak, sudah lama Pak saya berdoa, tidak ada perubahan, Pak. Dengar Bapak Ibu, kalau saudara mengalami hal seperti ini, jangan engkau kecewa kepada Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang saya senang, ayat yang saya senang, Bapak Ibu, Mazmur pasal yang ke-31 ayat 22. Ini menjadi pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa seruan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Mungkin kita tuh rasakan Tuhan sudah gak mampu, Tuhan dan gak bisa lagi, bagaimana ini, gak ada jawaban daripada Tuhan. Tapi Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 31 ayat 23. Mazmur 21 ayat 23.
Ya, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Bukan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau kita meminta, Tuhan mendengar. Mungkin kita merasakan, oh Tuhan, udah gak mampu Tuhan. Tuhan di mana Tuhan? Tapi percaya, orang buta yang berkata, 2 orang tadi berkata, dia tetap berseru kepada Tuhan. Jadi pelajaran kita bahwa dia tetap berseru. Dan apa persoalanmu pada pagi hari ini? Kita tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan, percaya. Aku menyangka dalam kebingunganku, kata Mazmur, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Anak-anak Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Persoalan apapun yang kau hadapi, percaya. Kalau engkau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan dengan hati yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah sia-sia menjadi seruanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di hadapan Tuhan. Dia selalu memberikan yang terbaik dan ingin memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita sering lupa pada Tuhan, tapi Tuhan tidak lupa akan permohonanmu. Tuhan tidak lupa permohonan kita. Mungkin kalau kita berkata kita udah lupa, Tuhan udahlah. Tapi Tuhan mengingatkan pada pagi hari ini, apapun seruanmu, Tuhan tetap mendengar dan Dia tetap menolong engkau. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya semangat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya bersuka cita kepada Tuhan. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa tempat ini kita sudah hampir 7 bulan kita beribadah di tempat ini. Secara manusia kami pengurus rasanya berat, Bapak Ibu ya. Saya, Pak Budi, Pak Baru dan Pak Asnial dipanggil oleh Gembala kita, Pak Yu, untuk buka di tempat ini dengan satu iman melangkah. Secara manusia kita tidak bisa dan tidak mampu. Tiap bulan kita harus bayar, tempat ini luar biasa, cukup mahal juga. Dan untuk operasi ini juga cukup mahal. Tapi kita bergandengan tangan ini ya. Kami sama-sama bergandengan tangan. Kita oke, kita terima. Kita mau jalankan dan kita mau lakukan. Kita jalan hingga pada saat ini Tuhan itu kaya bagi kita. Amin. Sampai saat ini kita tidak kekurangan apapun. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Tuhan cukupi Bapak Ibu. Tuhan siapkan buat kita semuanya. Kita percaya apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dan kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, maka firman Tuhan berkata, Dia akan menolong kita. Dan untuk bulan ini sampai September ini kita akan nego lagi ya, 1 tahun lagi. Jadi kita 1 tahun kita kontrak tempat ini, tapi kita bayar per bulan ya. Moga-moga bulan tahun ini tidak naik lagi ya, tidak naik ya. Tapi kita percaya Tuhan, mungkin Dia naik kita, berkat Tuhan tetap mengalir. Amin. Cukup. Kita percaya tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin.
jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran kepada Tuhan, sehingga kita semua dibawa untuk merasakan nikmatnya bersama dengan Tuhan. Kita nikmat bersama Tuhan dan kita boleh melihat Tuhan pakai kita hari lepas hari, dan Dia memakai saudara semuanya. Dan pada kemarin kita juga pergi ke Sentul. Kita sudah satu bis Bapak Ibu dari Next One ke Sentul kemarin, ya. Jadi di Kot itu 2 bis, kita 1 bis, ya. Udah sama-sama ke Sentul tiap bulan, ya. Mulai Sabtu kemarin kita sama-sama ke sana, dan bagi kita semua luar biasa sukacita, pulangnya sampai jam 7 malam juga. Setelah ibadah kita pergi dulu cari makan, gitu ya, ke Bogor. Kita jalan-jalan, ternyata sampai jam 7 juga kita sampai. Tapi kita sukacita pagi ini semuanya datang semua. Amin. Tepat ya, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Bapak Ibu yang ingin mau ke Sentul boleh, ya. Mau rindu merasakan hadirat Tuhan di sana, nanti boleh lapor sama Ibu Gembala nanti di itu ya. Nanti dicatat, nanti kita akan ada pakai bis sama-sama di sana ya. Kalau ada yang ada rindu di sana luar biasa Bapak Ibu. Kita menikmati hadirat Tuhan dengan berapa? Hampir 10.000 orang di sana. Kita berdoa bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pak Niko membawa firman Tuhan di sana, dan kita di sana diberikan pengajaran tentang Alkitab dan tentang pengetahuan kita kepada Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Bagi saudara yang ingin ikut boleh daftar ya. Nanti kita sama-sama. Gak apa-apa, kita sewa bis yang gede juga. Gak apa-apa ya. Puji Tuhan. Yang kedua yang kita tahu, yang kita lihat, hal yang kita pelajari daripada orang buta ini. Ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 dari ayat yang tadi ya, Matius pasal 20 ayat 31. Dapatkah? Ya. Ya, kita lihat. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanlah kami. Bapak Ibu, yang kedua adalah mereka ini tidak menyerah dalam pengiringan kepada Tuhan. Ditegur mereka, jangan memanggil Tuhan Yesus, tapi mereka tetap berkata, Tuhan anak Daud, tolonglah kami. Semakin keras dia berbicara. Ini berarti Bapak Ibu apa? Saat kita mengiringi Tuhan, kalau kita mengalami tantangan dalam kita mengiring Tuhan, jangan engkau menyerah. Amin. Jangan menyerah dalam kehidupan kita. Terus kita cari Tuhan. Kita cari pertolongan yang daripada Tuhan. Apapun keadaan kita. Dia berkata tetap orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru. Tanya, Tuhan anak Daud, kasihanlah kami. Kita percaya bahwa Tuhan Dia mengasihi kita. Apapun tantangan dalam hidup saudara, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, Allah kita yang sanggup menolong kita, Dia yang punya langit dan bumi, Dia yang bisa menciptakan segala sesuatu. Saya percaya apa persoalan kita, tidak ada yang tidak bisa Dia lakukan. Dia tolong, Dia tetap sanggup menolong kita. Amin. Sanggup menolong kita Bapak Ibu, tapi dengan syarat kita jangan menyerah. Jangan dikit-dikit menyerah. Tuhan baru doa 2 minggu, 2 hari, udah Tuhan kemana Tuhan ini? Baru doa 2 hari, 3 hari, langsung menyerah. Tuhan, mana tuh? Tuhan katakan berserulah, jangan engkau menyerah.
Kita belajar daripada dua orang buta ini, mereka tidak menyerah, tetap langkah mereka mencari Tuhan. Apapun tantangan mereka, dia tetap mencari Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah sumber dari kehidupan mereka. Saya bersuka cita Bapak Ibu. Kalau saya menghadapi tantangan, saya hanya berdoa pada Tuhan Yesus. Saya berdoa dan saya naik. Saya berdoa, terus berdoa. Setiap orang punya tantangan, amin. Tapi bagaimana kita mengelola tantangan dalam hidup kita? Apa yang menjadi kekuatan saudara? Kekuatan kita hanya Tuhan yang sanggup menolong. Maka datanglah kepadanya, berlutut dan bersembahyanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu, firman ini jelas. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kadang-kadang Tuhan itu nggak dekat sama kita juga nggak dekat sama Tuhan. Tapi selama kita dekat dengan Tuhan, Tuhan katakan, carilah Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bosan-bosan kita cari Tuhan dalam hidup kita, karena Dia sanggup menolong memelihara hidup kita. Cari selama Dia dekat. Kadang-kadang kita ini yang gak dekat pada Tuhan, padahal Tuhan dekat bersama kita. Amin. Tuhan itu ingin mendekat kepada kita. Cuma kita ini kadang-kadang mau doa juga malas, gitu kan? Mau beribadah juga malas. Gimana Tuhan mau dekat sama kita? Bagaimana persoalan kita mau diselesaikan? Tapi pada pagi hari ini carilah Tuhan selagi Dia dekat. Berserulah kepadanya, karena Dia sumber bagi kita. Karena kalau kita mencari Tuhan, maka kita tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin. Coba ayat yang selanjutnya. Kita kan ayat 4. Ini jelas dikatakan. Amos pasal 5 ayat 4. Ayo sama-sama 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Jelas dikatakan, kalau engkau mau hidup, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Engkau mau hidup, cari Tuhan. Kalau kita nggak mau hidup, jangan cari Tuhan. Amin. Kalau kita mau cari, masih mau hidup, carilah Tuhan, karena Tuhan sumber kehidupan kita. Amin. Sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Kalau kita jauh dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita akan merasa gersang dalam hidup ini. Kalau kita jauh dengan Tuhan, kita akan merasakan banyak persoalan kesulitan yang kita hadapi. Tapi kalau kita jauh dan dekat dengan Tuhan, apapun persoalan saudara dan saya, kita akan merasa tenang di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan merasa ketenangan, biarpun apapun tantangan kita, persoalan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan adalah sumber hidup kita. Amin. Maka kita tetap hidup di dalam Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang buta ini, mereka adalah tetap berseru kepada Tuhan dan tidak menyerah.
Dan ayat yang selanjutnya yang kita lihat, ayat yang ke-34. Matius tadi tanggal 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak Ibu, mengapa Yesus mau menyembuhkan mereka? Mengapa Yesus merindukan mereka disembuhkan? Kita lihat di situ. Yesus adalah yang mempunyai hati penuh belas kasihan, Bapak Ibu. Kenapa Yesus mau menyembuhkan mereka? Karena Yesus mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Kita percaya Yesus mengasihi kita, amin. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu, tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia penuh dengan belas kasihan, ingin memberkati kita, ingin menyembuhkan kita. Apapun yang kita hadapi, dia penuh dengan belas kasihan. Dia mau memberkati kita dan menyembuhkan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita lihat pelayanan Yesus. Dia dengan penuh belas kasihan, dengan hati dia melayani. Dan saya percaya kita yang terlibat dalam pelayanan, kalau kita melihat orang sekitar kita membutuhkan pertolongan, belajarlah pada Yesus supaya kita punya hati yang penuh belas kasihan. Jangan kita meninggalkan orang yang butuh bantuan kita, karena fokus Yesus melayani dia dengan hati, dengan penuh belasan kasih hatinya kepada setiap umatnya. Dan kita juga yang percaya kepada Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita mau supaya kita menjadi saksi Tuhan, dan kita juga melayani orang lain dengan penuh belas kasihan. Amin. Kita penuh belas kasihan, Bapak Ibu. Jangan kita tinggalkan mereka saat mereka butuh kita. Minta didoakan apapun mereka minta. Kita mendoakan supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan akan bertindak dalam kehidupannya. Dia akan memberkati umatnya. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa Yesus mau menyembuhkan mereka? Yang kedua adalah karena pelayanan Yesus berfokus kepada kebutuhan orang lain. Yesus itu berfokus pada orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan, mari kita berfokus kepada orang lain dan pelayanan kita. Amin. Kita mau melihat orang bersuka cita atas pelayanan kita. Kita mau bersuka cita kalau mereka bersuka cita. Sebab itu kita mau memberi apa yang kita miliki, yang bisa kita memberi, kita berikan dengan penuh dengan belas kasihan, seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Yang ketiga, kenapa Yesus mau memberkati, dia mau menyembuhkan mereka? Karena pelayanan Yesus ingin menyatakan kuasa dan mukjizat Tuhan. Melalui pelayanan Tuhan Yesus, kita boleh melihat ada mukjizat, kuasa Tuhan dinyatakan, maka melalui pelayanannya nama Bapa dimuliakan. Demikian juga kita, kalau pelayanan kita dengan hati kita berfokus kepada orang lain, dan apapun yang kita kerjakan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita rindu supaya kita diberkati, dan kita mau belajar daripada dua orang ini, dan mereka senantiasa berseru kepada Tuhan, dan mereka menghadapi tantangan kehidupan mereka. Mereka tetap berseru kepada Tuhan, dan mereka tidak menyerah dalam persoalan mereka.
mereka tetap maju mengandalkan Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Maka pada pagi hari ini, buat sidang jemaat yang saya kasihi, kita tetap berseru kepada Tuhan dan jangan menyerah di hadapan Tuhan. Amin. Karena pertolongan Tuhan segera akan kita rasakan. Melalui pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Di nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau melihat diri kita, dan kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 32. Kita akan baca firman ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, supaya kita mengerti perjamuan kudus pada pagi hari ini, supaya tidak salah di hadapan Tuhan, supaya perjamuan kudus yang kita rasakan dan kita minum dan kita makan, perjamuan ini telah menjadi berkat bagi kita, bukan menjadi laknat bagi kita. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, itu kepada mana? 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 32. Ya, kita baca supaya kita tidak salah kalau dalam perjamuan kudus ya. 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai kedatangan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa pengakuan tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau begitu, uji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. 22. Tetapi kalau kita menambah hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan musuh bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita sudah membaca firman Allah pada pagi hari ini. Jangan kita salah minum dan cawan tubuh Tuhan Yesus karena kita mau menyerahkan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan mengampuni hidup kita. Ampuni kami, ampuni kami akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan.